membiasakan anak untuk meletakkan sepatu di tempatnya. Nah, itu sudah suatu karakter yang mandiri dan dia bisa melakukan sendiri. Berarti dia sudah tertanamlah karakter mandiri sejak dini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ayah bunda? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tetap menjaga protokol kesehatan terlebih di era pandemi ini. Ayah bunda, kembali lagi bersama kami pada program Ihsanul Amal Menyapa di channel YouTube SIT Ihsanul Amal, dan bersama saya Ustazah Na'matul Jannah yang akan memandu acara hari ini. Nah, ayah bunda, pada hari ini kita akan membahas tema seputar membangun karakter anak sejak usia dini. Dan di studio Ihsanul Amal sudah bersama kita Ustazah Rofiqah SPD yang merupakan Kepala PAUD IT Ihsanul Amal Alabiyu Kabupaten Hulu Sungai Utara. Beliau adalah ibu dari 2 anak yang saat ini anak beliau sudah menempuh pendidikan sarjana. Benar begitu, Ustazah? Benar. Iya. Selamat datang di studio Ihsanul Amal, Ustazah. Apa kabar hari ini, Ustazah? Alhamdulillah, sehat Ustazah. Alhamdulillah. Terima kasih nih Ustazah telah memenuhi undangan kami. Menarik nih Ustazah, tema kita hari ini tentang membangun karakter anak sejak usia dini. Kenapa sih kita itu harus membangun karakter anak sejak usia dini, Ustazah? Terima kasih Ustazah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ayah bunda yang ada di rumah? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, ananda sehat, keluarga sehat, dan tetap menjaga protokol kesehatan di setiap kegiatan yang ayah bunda lakukan di rumah maupun di luar rumah. Ini menarik tadi pertanyaan dari Ustazah Atul. Kenapa kita harus membangun karakter anak sejak usia dini? Karena ya bunda sekalian, di masa-masa anak usia dini itu merupakan masa yang mendasari kehidupan manusia selanjutnya, di mana masa usia dini itu merupakan masa yang disebut dengan masa golden age, yaitu masa-masa keemasan anak. Atas dasar inilah sangat penting kiranya itu dilakukan pendidikan karakter pada anak usia dini dalam memaksimalkan kemampuannya, kemudian potensi anak kita. Makanya kita di usia itulah benar-benar bisa memanfaatkan masa ini melalui berbagai macam pembinaan, pengarahan, bimbingan, dan pembentukan karakter sejak usia dini. Pendidikan karakter bagi anak usia dini dimaksudkan bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai kebaikan supaya menjadi kebiasaan ketika nanti anak tuh dewasa, atau bisa juga sebagai persiapan anak tersebut menempuh jenjang-jenjang pendidikan berikutnya. Jadi begitu ya Ustazah, di usia anak, usia dini itu merupakan usia keemasan anak, sehingga kita itu harus membangun karakter sejak usia dini. Iya Ustazah, karena perkembangan otak anak itu sangat pesat di usia itu, di usia 0 sampai 6 tahun. Jadi itu masih usia pendidikan di keluarga ya Ustazah, pendidikan di keluarga sampai nanti KB, TK ya, di usia itu. Oke Ustazah, di tangan saya sudah ada beberapa pertanyaan seputar membangun karakter anak sejak usia dini. Yang pertama nih, apa tujuan pendidikan karakter pada anak usia dini Ustazah? Iya, terima kasih Ustazah. Ya. Tujuannya dari pendidikan karakter anak usia dini itu untuk menanamkan nilai-nilai kebaikan
dari mulai kecil, supaya itu menjadi kebiasaan ketika anak tersebut dewasa, atau persiapan untuk menempuh anak di jenjang pendidikan berikutnya. Jadi penanaman karakter pada anak usia dini itu diharapkan akan mengembangkan potensi-potensi yang dimiliki oleh anak agar terarah dan lebih baik, serta dapat membina anak agar mempunyai pribadi yang mandiri, memiliki rasa empati, juga berakhlak mulia. Oke, jadi tujuan pendidikan karakter pada anak usia dini itu untuk menanamkan nilai-nilai kebaikan ya Ustazah, dari usia anak kecil sampai nanti berpengaruh kepada usia dewasanya. Oke, pertanyaan selanjutnya nih Ustazah, apa dampak pendidikan karakter anak hingga usianya beranjak dewasa? Dampak pendidikan karakter sejak dini itu diharapkan ketika nanti anak itu dewasa, karakter yang diperolehnya tadi mulai dari sejak usia dini itu akan menjadi kebiasaan bagi dirinya. Nah, di sini dituntut juga peran aktif dari orang tua, guru, serta masyarakat yang bersama-sama menggalakkan nilai-nilai pendidikan karakter dalam setiap kesempatan, khususnya kepada anak-anak usia dini, baik itu di lingkungan keluarga maupun masyarakat yang ada di lingkungan sekitar. Jadi pendidikan karakter ini memang berdampak nanti hingga dewasa ya Ustazah, dan sangat penting peran orang tua, guru, masyarakat, dan lingkungan. Oke Ustazah, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih. Banyak yang mengatakan keberhasilan kita ditentukan oleh seberapa cerdas otak kita. Semakin cerdas, maka semakin sukses. Bagaimana nih pendapat Ustazah? Saya agak kurang setuju dengan pendapat tersebut. Kenapa nih Ustazah jadi kurang setuju? Karena faktanya banyak orang yang sukses itu justru tidak mendapatkan prestasi gemilang di sekolahnya. Mereka tidak mendapatkan juara kelas atau tidak mendapat ranking di kelas, atau mungkin mendapatkan posisi teratas saat di sekolah. Mengapa demikian? Karena sebenarnya kesuksesan itu tidak hanya ditentukan oleh kecerdasan orang saja, namun kesuksesan itu ternyata lebih dominan ditentukan oleh kecakapan dia dalam membangun hubungan emosional kita dengan diri kita sendiri, dengan orang lain maupun dengan lingkungan. Iya. Selain itu juga kita itu tidak boleh meninggalkan hubungan spiritual kita dengan Allah. Jadi dalam kecakapan membangun hubungan itu ada 3 pilar: diri sendiri, sosial, dan dengan Tuhan. Itu merupakan karakter yang dimiliki orang-orang sukses. Jadi itu tadi ya Ayah Bunda, keberhasilan itu tidak ditentukan oleh seberapa cerdas otak kita ya Ustazah, namun kecakapan membangun hubungan dengan 3 pilar tadi, yaitu diri sendiri, sosial, dan juga Tuhan. Baik Ustazah, kita ke pertanyaan terakhir nih. Bagaimana upaya untuk membangun karakter anak sejak usia dini? Upaya yang bisa kita lakukan adalah dengan memberikan pendidikan yang terbaik bagi anak kita, dengan memilih sekolah yang itu memiliki mutu, kemudian memiliki karakter yang memang sudah menjanjikan dan sudah terbukti dari hasil lulusannya. Iya. Nah, untuk menumbuhkan karakter Ananda itu dibangun
mulai dari rumah, dari lingkup yang paling kecil, yaitu dari keluarga. Bila itu ada program-program yang ada di sekolah, seperti di PAUD IT Ihsanul Amal, itu ada program-program yang namanya life skill. Life skill itu untuk membangun karakter anak sejak dini dengan pembiasaan-pembiasaan yang baik setiap harinya sesuai dengan tahap usianya. Misalnya contoh yang ringan saja, membiasakan anak untuk meletakkan sepatu di tempatnya. Nah, itu sudah suatu karakter yang mandiri dan dia bisa melakukan sendiri. Berarti dia sudah tertanamlah karakter mandiri sejak dini. Kemudian juga dia bertanggung jawab terhadap barang dari miliknya sendiri. Contoh yang lain, misalnya kita membiasakan anak sejak kecil itu membuang sampah di tempatnya. Nah, itu sebagai karakter dia cinta lingkungan, karakter berbudaya lingkungan. Ada lagi Ustazah, misalnya kebiasaan oleh ustadz dan ustadzah mengajarkan tentang hadis. Contoh satu aja, hadis larangan membuka aurat. Nah, jadi anak-anak jadi mengetahui sunnah Nabi sejak dini, kemudian dipraktekkan dengan pembiasaan di rumah dan di sekolah untuk menutup aurat. Hal ini kan jadinya bisa secara konsisten bisa dilakukan bila ada kerjasama antara orang tua dan sekolah, sehingga tercapailah karakter yang diinginkan. Menarik sekali nih Ustazah, tadi kan ada contoh-contoh yang disampaikan oleh Ustazah. Apa sih visi dari PAUD IT Ihsanul Amal? Ya, visi dari PAUD IT Ihsanul Amal adalah terwujudnya generasi yang saleh, cerdas, mandiri, dan berbudaya lingkungan. Iya. Jadi itu tadi ya Bunda, bagaimana kita menumbuhkan karakter anak itu adalah salah satunya dengan memberikan pendidikan terbaik bagi anak dengan memilih sekolah yang bermutu dan memiliki karakter. Seperti di PAUD IT Ihsanul Amal yang memiliki visi terwujudnya generasi yang soleh, cerdas, mandiri, dan berbudaya lingkungan. Sebelum ditutup nih Ustazah, apakah ada yang mau ditambahkan? Iya, sedikit Ustazah. Ya, silakan saja. Jadi saran ya untuk ayah bunda semua agar tidak melewatkan masa-masa golden age, supaya menjadi pembiasaan karakter yang baik bagi Ananda. Itu saja Ustazah. Terima kasih Ustazah. Terima kasih Ustazah telah menjawabkan beberapa pertanyaan seputar membangun karakter anak sejak usia dini. Masya Allah, tidak terasa waktu telah berlalu dan acara Ihsanul Amal Menyapa ini juga harus kita akhiri. Insya Allah akan ada sesi menarik lainnya yang ditayangkan pada acara Ihsanul Amal Menyapa. Dan saya selaku moderator juga mohon maaf apabila ada salah dalam membawakan acara. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.